Minggu kebelakangan demo gara-gara anggota DPR yang nggak mendengar suara joget-joget, cok. Gua sama sekali nggak melek. Dan kerennya tuh sekarang tuh anak-anak SMA tuh mulai berani. Karena bagi gue sendiri, gue nggak ngerasain tuh zaman-zaman SMA ikut aksi melek politik tuh gue nggak ngerasain. Gue pertama kali demo kayak kalau nggak salah ya kayaknya 2017-2018. Awalnya gue novel, kalau nggak salah karya Felix Xiao. Jadi Penaklukan Konstantinopel itu seru banget sih. Gue awal-awal baca buku dan gue semakin senang baca buku gara-gara baca novel sih. Kayak Felix Xiao, Konstantinopel, terus karya Agung Irawan. Kalau nggak salah biografi Mbah Hasim atau apa gitu. Banyak juga ya lu baca buku ya? Lumayan. Gue inget kelas 3 SMA gue baru megang buku itu, buku novel juga. Judulnya itu Secret. Itu kayak apa ya? Kayak hukum tarik menarik gitu. Jadi lo berpikir baik, maka baik akan yang datang. Kalau lo berpikir buruk, maka buruk yang akan datang. Gitu. Itu buku pertama gue. Tapi lu udah dapet itu dari kelas 1 SMA, itu keren sih. Maksudnya berarti pondok itu secara apa ya? Secara edukasi lebih maju lah. Betul. Nah, Bay. Trafik. Lu kemana aja? Nggak kemana-mana, gini-gini aja. Ini sibuk banget. Cuaca Jakarta ya kan. Enjoy. Udaranya lagi bagus-bagusnya sih. Iya. Gimana, Bay? Kabar, Bay? So far all good sih, ya kan. Cuma ada beberapa kendala sedikit lah. Kenapa tuh? Udah lah, something. Yes. Jadi udah mulai main something-somethingan nih. Yoi dong. Minggu kebelakangan demo gara-gara anggota DPR yang nggak mendengar suara joget-joget, cok. Tapi unik sih. Apa ya? Gue ngeliat mahasiswa pada demo, terus uniknya tuh ada anak-anak SMA, SMK. Iya. Karena bagi gue sendiri, gue nggak ngerasain tuh zaman-zaman SMA ikut aksi melek politik tuh gue nggak ngerasain. Kalau lu dulu gimana? Kalau gue mungkin karena kebetulan gue sekolahnya di pondok ya kan. Oh. Iya. Dan gue bersyukur banget sih sekolah di pondok. Soalnya walaupun beda ya dengan sekolah umum pada lainnya. Iya. Gue mempunyai pengalaman yang sangat banyak banget. Dan pengalaman-pengalaman yang gue dapet tuh berguna untuk saat ini. Termasuk perihal demo. Tadi yang Pak lu tanyain pertama kali demo ya kan. Gue pertama kali demo kayak kalau nggak salah ya, kalau gue lupa kayaknya 2017-2018. Lu SMA itu tahun berapa? Gue lulus 2018. 2018? Ya. Kalau nggak salah 2017 gue baru pertama kali ikut aksi. Tapi kan lu pondok nih ya, sekolah pondok. Tahunnya itu sama nggak sih? Maksudnya semesternya itu sama? Sama. Tahun ajarannya kan? Sama. Kalau kurikulum kan waktu itu kita kurtilas nggak sih? Iya. Ya kan? Iya, sama juga kan? Sama. Ya. Balik lagi soal demo ya. Kebetulan gue tuh di masa-masa SMA itu lagi di fase kritis. Mungkin fase kritis gue dalam hidup, dalam arti kritis tuh kayak baca buku banyak ya kan. Gitu. Ya, terus aktif di aksi-aksi sosial, everything lah yang menyangkut hidup hajat banyak orang lah. Lu di zaman pondok SMA? Iya, gue malah lebih awal dari yang lain itu loh. Oh gitu. Ya, normalnya. Gue tuh nggak pernah kepikiran tuh, zaman awal SMA nggak pernah kepikiran kayak melek politik atau baca buku. Justru malah gue lebih concern kayak lu tau lah ya kan, sekolah umum tuh biasanya dia aktif OSIS, ya kan. Lu kalau ikut OSIS terus seni, olahraga itu bagi kita anak-anak sekolah umum tuh keren lah. Nah, malah gue kebalikannya dari sekolah umum. Kalau lu konsennya ke basic kayak olahraga, terus lo
memperbanyak knowledge di sekolah ya kan, fokus pada ekstrakurikuler segala macam. Malah yang gue nggak dapat, mungkin karena emang pribadi gue atau kenapa, tapi yang gue dapat malah gue nggak dapat yang lu dapat intinya, paham nggak? Oh berarti, apa perbedaannya? Maksudnya kita tahu ya, Kurtilas, Ya. mungkin pola pengajarannya mungkin sama ya kan? Sama. Ada yang mungkin ya matematika atau segala macam. Tapi kayak gue di zaman SMA itu ya lu tau lah, gue juga bukan asli orang ini kan Bekasi dulu gue bukan. Mau lu sekolah di SMP? Gue SMA-nya di Bekasi, SMP itu di Sumatera Utara, itu di tebing tinggi. Terus gue move ke Bekasi, ya kultur shock mungkin ya. Iya kali. Gue merantau dan gue ngerasa kayak ya ikut olahraga, seni budaya, terutama OSIS itu adalah hal-hal yang keren lah menurut gue. Apalagi gue dulu anak futsal, walaupun gue sekarang udah nggak bisa main futsal gitu kan, udah nggak jelas gitu. Tapi ya itulah masa-masa SMA. Gue sama sekali nggak melek. Dan kerennya tuh sekarang tuh anak-anak SMA tuh mulai berani. Iya, betul. Mulai berani turun ke jalan, mulai bersuara, mulai critical thinking-nya ada. Gue nggak tahu sih ya, apa mimpi dari government berapa, 15 atau 10 tahun belakangan ini yang katanya akan mencapai Indonesia emas. Gue nggak tahu sih itu bakal tercapai apa enggak. Tapi mulai melihat lah ada perubahan di zaman gue sama di zaman sekarang. Mungkin kalau untuk zaman sekarang anak-anak kenapa pada ikut aksi ya kan, dia berani menyuarakan pendapatnya di muka publik gitu loh, tanpa takut ya kan. Mungkin kalau di zaman ini kan lagi apa ya, zaman digitalisasi kan, jadi semua arus tuh gampang masuk. Beda dengan zaman kita kan, maksudnya ya sama, cuma nggak segencar sekarang kan. Semua arus, semua informasi kita dapat gampang banget kan. Iya. Kalau dulu mungkin yang gue dapat, kenapa gue dulu tuh udah terbentuk kritisnya, terus ya kayak yang lo tadi bahas, critical thinking gue, lingkungan civic. Kebetulan budaya ya. Pesantren ya. Enggak juga sih. Iya itu masuk. Cuma yang mungkin akan gue bahas, karena lingkungan gue tuh di pondok, dan teman-teman gue, karena abang gue kuliah di salah satu kampus di Cirebon, jadi secara gak langsung gue sering terlibat setiap. Lu ikutin abang lu ya? Iya betul. Kayak pertemuan ataupun kayak beda buku. Emang banyak sih yang bilang apa ya? Gue nggak tahu ya ini benar apa enggak. Biasanya di pondok tuh orang-orang belajar itu biasa dituntut kritis, terus terbatas. Bukan ruang lingkup yang terbatas, lebih kepada pola gaya hidup gitu. Gue nggak tahu ya. Di zaman gue itu belum ada tuh yang namanya skena, belum ada yang namanya Jaksel lifestyle. Itu belum ada. Zaman 2017 awal. Sekarang tuh udah mulai marak. Tapi gue pengen tahu sih, kalau di pondok itu harus informasi ya di zaman lu itu terkait dengan yang lu bilang tadi, itu kayak gimana? Maksudnya informasi ya kan lu bisa dapet oke. knowledge tentang ya lu bisa critical thinking, bisa punya critical thinking, bisa krisis terhadap sosial. Gini, yang pertama, pondok gue tuh salaf ya. Salaf. Apa itu salaf? Salaf tuh lebih menekankan pada kayak kitab-kitab kuning gitu loh. Bahkan gue tuh sekolah juga bukan di pondok gue waktu itu. Gue sekolah di pondok sebelah. Apa? Namanya apa? Jadi di pondok gue tuh, bukan pondok gue. Jadi di pesantren yang gue dulu menuntut ilmu itu ada 2 ponpes. Yang pertama Pondok Induk. Jadi berdiri itu tahun 1906. Dan yang kedua pondok, cuma dia menantu garisnya. Jadi lebih modern yang sebelah daripada yang pondok gue.
Tapi walaupun pondok gue salah, nggak menuntut untuk gue bisa tahu dunia luar gitu loh. Nggak menutup ya? Nggak menutup. Ya yang tadi gue bahas, mungkin karena lingkungan gue kali ya. Soalnya abang gue kan di Cirebon, dia kuliah, terus gue sering bareng kemana-mana sama teman-temannya, dan juga di culture yang tumbuh di pesantren gue tuh, gimana gue bilang culture nggak ya? Mungkin karena gue pribadi deh, karena gue pribadi nggak terlalu paham, terlalu pinter untuk baca kitab kuning, makanya gue sebisa mungkin ada nilai plus di diri gue, yaitu tentang membaca buku itu. Dan itu lu dapet dari mungkin lu ngeliat abang lu gitu? Ya, abang gue. Terus juga kebanyakan tuh di pondok gue, Fik. Kalau lu mau tahu ya, beberapa persen kalau emang yang nggak terlalu pinter baca kitab kuning ataupun apa ya, kadang dia lebih ke memfokuskan pada baca buku. Gitu sih. Contohnya, gue biasanya, lu pertama kali baca buku apa tuh? Kalau gua awalnya itu novel sih. Kayak umum nggak sih bahwa orang baca buku tuh awalnya novel gitu kan? Awalnya gue novel. Kalau nggak salah karya Felix Xiao. Jadi Penaklukan Konstantinopel. Itu seru banget sih. Gue awal-awal baca buku dan gue semakin senang baca buku gara-gara baca novel sih. Kayak Felix Xiao, Konstantinopel, terus karya Aguk Irawan. Kalau nggak salah biografi Mbah Hasim atau apa gitu. Banyak juga ya lu baca buku ya? Lumayan. Gue inget kelas 3 SMA gue baru megang buku itu, buku novel juga. Judulnya itu Secret. Itu kayak apa ya? Kayak hukum tarik menarik gitu. Jadi lu berpikir baik, maka baik akan yang datang. Kalau lu berpikir buruk, maka buruk yang akan datang gitu. Itu buku pertama gue. Tapi lu udah dapet itu dari kelas 1 SMA, itu keren sih. Maksudnya berarti pondok itu secara apa ya, secara edukasi lebih maju lah. Betul. Makanya gue setuju. Kan stigma orang pondok tuh biasanya kampung, sarungan, tertutup, gak merdeka. Malah gue menemukan apa yang gue rasakan sekarang gara-gara di pondok itu. Gue nggak tahu sih, tapi mungkin ada benar ya. Tapi dari yang lu lihat sekarang ya, anak-anak SMA sekarang, gimana menurut lu? Gue sampai ngeliat ada yang bawa bambu gitu kan, dia ngelempar, anjir kata gue. Sampai se-emosional itu dia gitu, melihat apa ya, melihat ya situasi yang mungkin nggak baik gitu kan, terus dia turun ke jalan. Gimana menurut lu? Kalau menurut pandangan gue keren sih, gila. Gue nggak bisa apa ya, gila. Zaman sekarang anjir, anak-anak pada berani turun. Tapi lu ingat nggak 2022 kalau nggak salah waktu Omnibus Law yang megang bendera itu yang dia meninggal ya? Lu ingat gak sih? Gue nggak terlalu update sih tentang bendera yang meninggal itu. Gue kayak sempat pernah lihat dan pernah baca itu anak itu dia pegang bendera. Nggak tahu, kayaknya dia masih hidup atau apa gitu. Itu progresif banget sih menurut gue. Artinya, nah lu gini lo, lu setuju nggak? Gimana kurikulum di SMA itu harus dirombak atau enggak kira-kira? Pandangan lu aja. Karena ngelihat situasi sekarang, anak SMA udah enggak, kayaknya udah lebih melek politik dan harus dirombak sih menurut gua. Kenapa harus dirombak? Ya karena mungkin sistem pembelajaran yang sekarang ada itu kurang relevan aja kayaknya. Kayak contoh misalkan bahasa Inggris. Gua di sekolah umum, walaupun gua dulu SD SMP di Sumatera ya, itu dari kelas 1 SD sampai SMA bahkan di Bekasi, itu gua dapat pelajaran bahasa Inggris, tapi sama sekali gua nggak ngerti bahasa Inggris. Lu bayangin, coba. Nggak, lu dapat, lu kayak gimana lah contohnya? Kalau misalkan lu kalian di pondok, beda nih. Yang gua dapat, mungkin gue nggak tahu ya apakah ada perubahan juga, apa lu punya pandangan untuk merubah atau gimana di pondok? Emang kurikulum sekarang tuh apa sih? Kurikulum merdeka ya? Udah enggak. Oh, udah enggak? Mungkin udah berubah. Gue kurang update juga untuk itu.
Malah gini, Fik. Gue sering ngeliat di sosial media ya, anak-anak sekolah kayak SMP SMA gitu, malah dia nggak tahu perkalian matematika. Nah, tuh. Padahal kita dapat matematika dari kelas 1 sampai Iya. SMA. Itu yang menurut gue ya jadi problem besar sih. Maksudnya, oke, anak empatinya tuh lebih gede, lebih besar anak-anak SMK tuh. Berani dia turun kan. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang emang dia tuh, coba deh kalau lu nanti searching deh, gila miris banget cuy. Perkalian anjir. Gak tahu dia, basic cuy. Bayangin. Kalau menurut gua ya, ini harus dirombak. Tapi gue nggak tahu juga sih kurikulum sekarang tuh gimana. Iya sama, gue juga nggak tahu. Kayak udah mau malam ya, Bay ya? Iya nih, anjir, jam berapa sih? Jam berapa sekarang? Jam 6 kurang 5. Kayak kita cabut ya, Ya udah cepet aja kali ya. paling segitu. Malam minggu juga kan, gila Oh kali iya, ini. malam minggu ya kan. Kita nggak bisa lama-lama nih malam minggu. Terus balik dulu. Yaudah, kita Jadi coba. paling gue pengen closing sih untuk Apa? bulan kita hari ini. Keep in progress sih. Gua punya pesan-pesan mungkin lu nanti bisa sampaikan ke teman-teman kita, anak-anak SMA. Keep in progress. Keep and progress. Ya, keep in progress. Ya, cabut. Ya udah ya, gua malam minggu gila. Kita Thank nggak you ya. nongkrong. Ya nanti kita Nanti lah calling-calling. calling-calling aja ya. Thank you ya. Ya.